Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah suatu hal yang pasti ada di setiap negara, dari pendidikan formal sampai pendidikan non-formal. Pendidikan merupakan salah satu contoh hak asasi manusia. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak atas pendidikan mereka. Dan hak tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap negara wajib mengikut pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayai. Dari pasal tersebut, negara berkewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi hak mendapatkan pendidikan. Nah, adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengertian dari pendidikan. Yang kedua, bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari pendidikan di Indonesia. Materi pendidikan di Indonesia adalah hasil berbagai perubahan yang berlaku, baik perubahan politik dan sosial. Pendidikan nasional mempunyai 3 fungsi, yaitu mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban yang bermanfaat, mencerdaskan bangsa. Di samping mempunyai ciri-ciri, pendidikan nasional mempunyai dasar, fungsi, dan tujuan. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut materi selanjutnya. Pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelaku. Kerjasama antara pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu pendidikan terdiri dari unsur organik dan unsur anorganik, seperti dana, sarana, dan alat-alat pendidikan lainnya, di mana antara unsur-unsur dan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan tidak bisa terpisahkan dan harus saling mengerti. Adapun kelebihan pendidikan di Indonesia, yang pertama, biaya pendidikan. 2, transparan. Yang ketiga, kurikulum disusun oleh orang ahli dan berpengalaman. Yang keempat, pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah. Selanjutnya, kekurangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dimensi kepemimpinan. 2, kesenjangan pendidikan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. 4, tenaga pendidikan. 5, faktor pendekatan dan pembelajaran. Dan keenam, faktor perubahan kurikulum. Yang ketujuh, faktor kompetensi guru. Nah, kesimpulan, pendidikan di Indonesia adalah hasil berbagai perubahan yang berlaku, baik perubahan politik dan sosial. Pendidikan nasional mempunyai 3 fungsi, yaitu mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban yang bermanfaat, mencerdaskan bangsa. Di samping mempunyai ciri-ciri, pendidikan nasional mempunyai dasar, fungsi, dan tujuan. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.